Shalom Bapak Saudara, berjumpa kembali kita di Suara Gembala saat ini. Saya percaya kasih karunia Tuhan begitu besar atas kita, di mana hari ini kita masih boleh menikmati hari yang baik. Hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Saya percaya jangan sia-siakan waktu ini. Kiranya di Suara Gembala ini kita boleh mendapat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari siapkan hati kita dan kita mau memuji Dia, kita akan mendengarkan firman dan kita juga akan bersama-sama berdoa. Mari datang kepada Tuhan, saudara. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan saat ini. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Oh, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang memerlukan. Bersama dengan umat-Mu kami memerlukan Engkau. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber kesembuhan kami, Engkau penolong kami ya Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi sama-sama katakan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Haleluya. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang memerlukan.
kami Bapa, Kau sumber pengharapan kami, Kau sumber kekuatan kami, Kau pulihkan kami Tuhan. Syaralama kaya ralama syaralama horaba syana iramu syaralama karun horomo. Berikan umat-Mu semua Tuhan saat ini. Sembuhkan umat-Mu Tuhan, jamah umat-Mu Tuhan. Haleluya. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang memerlukan. Ini menjadi doa kami bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami. Bersama-Mu kami tidak goyah. Tuhan, terima kasih. Kiranya apa yang kami akan belajar hari ini boleh memberkati setiap kami, bahwa Engkaulah kehidupan yang sesungguhnya, Engkaulah kebenaran yang sesungguhnya, Engkaulah sukacita sesungguhnya, Engkaulah pengharapan sesungguhnya. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersama-sama di dalam Suara Gembala. Kita akan belajar satu tema, yaitu Tuhan sumber kehidupan. Tuhan adalah sumber kehidupan. Ada banyak orang sedang mencari kehidupan di dunia ini. Akhirnya mereka mencari dengan cara-cara yang kurang tepat. Mereka mencari kehidupan dengan pola yang ada di dunia, dengan cara-cara dunia. Mereka mengandalkan kekuatan mereka, lalu mereka melupakan apa yang sesungguhnya yang mereka harus lakukan. Mereka mulai mengandalkan manusia. Biasanya orang-orang yang begitu pada akhirnya akan mengalami kekecewaan. Biasanya. Nah, lewat Suara Gembala ini saya hendak menyampaikan mengenai sumber kehidupan, yaitu Tuhan itu sendiri. Sumber kehidupan. Mungkin hari ini saudara sedang mencari sebuah sumber. Bagaimana supaya saudara mengalami mujizat kesembuhan. Sumber bagaimana saudara boleh lepas dari keterikatan. Sumber bagaimana saudara bisa pulih dalam masalah batin saudara. Kita harus menemukan sebuah sumber saudara, yaitu apa yang menyebabkan ini bisa terjadi, apa yang menyebabkan sakitku ini bisa dapat sembuh, hatiku boleh pulih, aku boleh lepas dari keterikatan. Nah, tentu jawaban yang saya harus sampaikan adalah Tuhan saudara, bukan yang lain. Tetapi mungkin Bapak Ibu Saudara selama ini sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan. Mungkin sudah terlalu jauh mulai mengandalkan kekuatan, dan saudara masih haus mencari. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa sumber kehidupan yang saudara cari itu adalah Tuhan itu sendiri. Di dalam Amos 5 ayat ke-4 sampai ayat yang ke-6 bagian A, bagian E. Perikopnya dikatakan jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Jangan kamu mencari ke Betel, jangan pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudara, mari perhatikan kata Betel.
Gilgal, tempat-tempat ya, Betel, Gilgal, Beersheba. Saudara tahu bahwa tempat-tempat ini adalah tempat-tempat yang pernah memiliki sejarah spiritual bagi orang-orang Israel. Pengalaman-pengalaman spiritual bersama dengan orang Israel. Ya, Betel rumah roti. Saudara tahu Gilgal di mana mereka mengalami perjanjian ketika mereka disunat. Nah, saudara, ini adalah tempat-tempat di mana pada waktu masa lalu mereka pernah mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Tetapi Tuhan katakan begini, janganlah pergi ke sana, tapi carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Di sini saya melihat Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang ketika mereka sedang mengalami problem, ketika mereka sedang mengalami masalah, ketika mereka sedang mengalami tantangan dan tekanan hidup. Mereka mulai mengandalkan masa lalu mereka. Kalau dulu saya dapat lakukan ini, kalau dulu saya boleh lakukan ini, kalau dulu mungkin saat ini masih boleh dilakukan, mungkin saat ini masih relevan. Dengar baik-baik. Pengalaman bukan guru yang terbaik. Sekali lagi, bukan guru yang terbaik, tetapi Roh Kudus adalah guru yang terbaik. Tuhan adalah guru yang terbaik. Kalau kita memiliki pengalaman masa lalu, biarlah itu mengingatkan kita bahwa Tuhan pernah tolong kita. Artinya, kalau dulu Tuhan boleh tolong kita, hari ini pun Tuhan boleh tolong kita dengan caranya Tuhan, dengan caranya Roh Kudus, bukan dengan caranya kita, bukan dengan cara masa lalu kita. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk melihat kebenaran ini. Apa yang Alkitab katakan, jangan pergi ke Betel, jangan mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal, jangan menyeberang ke Beersheba. Jangan. Tetapi di ayat 4 dikatakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Pertanyaan saya sekarang adalah, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah problem, di tengah-tengah ketakutan saudara, seberapa besar, seberapa cepat ritme saudara untuk mencari Tuhan? Atau saudara mulai menyalahkan Tuhan? Terbalikannya. Tapi hari ini biar saudara mulai menangkap, mari kita mulai mencari Tuhan. Jadikan Tuhan di tempat yang tertinggi. Jadikan Tuhan menjadi tempat yang terutama dalam hidup saudara, bukan yang lain. Orang Israel pernah mengalami kisah di mana ketika tabut Allah dicuri oleh orang Filistin, dan tabut itu 20 tahun ada di rumah Abinadab. Saudara, Alkitab katakan bahwa orang Israel itu mengeluh kekeringan secara spiritual. Tidak ada lagi hadirat Tuhan, tidak ada lagi rasa Tuhan di sana. Lalu orang Israel, mereka bukan mencari Tuhan, bukan mencari tabut, tetapi mereka mulai membandingkan mereka dengan bangsa-bangsa lain. Mereka mencari raja. Akhirnya mereka menemukan yang namanya Saul. Tetapi di dalam kepemimpinan Saul, Israel bukan malah baik. Israel malah mengalami kekacauan, berbuat dosa, berbuat salah. Nah, sama seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini engkau sedang mengalami kegelisahan dalam hatimu, mungkin kekeringan, mungkin saudara sedang mengalami beban yang berat, jangan andalkan manusia. Jangan andalkan manusia. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan pengalaman masa lalumu. Jangan andalkan kepintaranmu. Jangan andalkan karunia-karuniamu. Jangan. Sekalipun Anda memiliki karunia, bukan itu. Itu tidak menjadi ukuran. Tetapi mari mencari Tuhan, karena Dia adalah sumber. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan. Jadi sumbernya itu Tuhan.
Jangan fokus kepada kekuatanmu, tapi fokus kepada kekuatan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang battle, bicara tentang Gilgal, ini kan bicara tentang pengalaman spiritual, pengalaman rohani. Ayo, hari ini kita hampiri Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau mengasihimu, aku mau mencarimu, apapun keadaanku hari ini, aku akan tetap mencarimu. Saya selalu berkata, dalam keadaan apapun saudara, tetaplah jadi orang benar, tetaplah berlaku benar, tetaplah jadi orang benar. Saya percaya orang-orang benar, dia tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Pasti tangan Tuhan akan menopang dan menolongnya. Ada tangan Tuhan yang kuat akan menolong dan menopangnya. Lewat Amos 5 ayat 4 dan yang kelima dan yang keenam bagian A ini, untuk mengajar kita untuk mencari Tuhan dalam keadaan apapun. Jangan mencari yang lain. Jangan mencari yang lain. Ini memang agak sulit bagi orang yang tidak terbiasa. Yang biasanya dia selalu digerakkan oleh perasaan atau digerakkan oleh apa yang dia lihat. Dia sulit untuk melihat dari sisi iman. Tapi paling tidak hari ini, mulailah engkau melangkah, ambil keputusan, ambil sikap untuk menjadikan Tuhan yang terutama. Memang ada harga yang harus kamu bayar. Kamu tidak berjalan menurut apa yang kamu lihat lagi, tapi kamu berjalan menurut apa yang kamu percaya, apa yang kamu yakini. Itulah yang disebut dengan iman. Dan Alkitab katakan, hanya orang-orang yang berimanlah yang dapat mengalahkan dunia. Yang setuju katakan yes. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo, hari ini jangan lagi lemah, jangan lagi putus asa, jangan lagi khawatir, jangan lagi salahkan orang lain. Hari ini mulai datang sama Tuhan. Bilang, Tuhan, ini hidupku. Aku mau cari Engkau. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena Dia adalah sumber. Dia adalah sumber. Orang lain bukan sumber. Orang lain bukan sumber. Tetapi Dia adalah sumber. Yesus berkata, akulah jalan, aku kebenaran, aku hidup. Apakah saudara sedang mencari jalan? Datang kepada Tuhan. Jangan andalkan orang lain. Apakah saudara sedang mencari kebenaran? Datang kepada Tuhan. Maka saudara akan menemukan kebenaran. Apakah saudara sedang mencari hidup? Datang kepada Tuhan. Maka engkau akan mendapat hidup. Sebab Dialah jalan kebenaran dan hidup itu. Saya menyaksikan banyak orang-orang ketika mereka sedang mengalami problem, tantangan, mereka tetap ada di jalan Tuhan. Katakan amin. Mereka tetap mencari Tuhan. Katakan, saya mau seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari hari ini dalam keadaan apapun engkau, kiranya suara gembala ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Siapkan hati saudara untuk dijamah Tuhan hari ini. Siapkan hati saudara untuk mengalami lawatan Tuhan. Mari hampiri Tuhan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan, aku berdoa buat anak-anakmu ketika mereka sedang gelisah, ketika mereka sedang mencari kebenaran, mencari jalan, mencari hidup. Aku sudah sampaikan kepada mereka untuk mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka, untuk mereka tidak mengandalkan pengalaman-pengalaman masa lalu mereka, untuk mereka tidak mengandalkan manusia, tetapi mereka harus mencari Tuhan. Aku sudah sampaikan bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhan adalah jalan kebenaran itu. Tanpa Tuhan semua akan sia-sia. Aku berdoa berkati anak-anakmu semua dimanapun berada. Kalau mereka yang sakit, Tuhan, Engkau sumber kesembuhan mereka. Kalau mereka yang lemah, Tuhan, Engkau sumber kekuatan mereka. Kalau mereka yang sedang putus asa, Tuhan, Engkau sumber sukacita mereka. Kalau mereka sedang jatuh, terikat, Tuhan, Engkau sumber kelepasan mereka. Hari ini aku berdoa, jamah mereka semua dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Aku serahkan anak-anakmu semua ke dalam tanganmu. Biar hari ini mereka menerima sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Aku serahkan anak-anakmu semua ke dalam tanganmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.